Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang terhormat kepada Ibu Sevia Indah Purnama selaku dosen dari mata kuliah Algoritma dan Pemrograman. Di sini izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Siti Juleha dengan NIM 211010113 dari kelas S1 TT09A dengan cita-cita saya ingin menjadi orang yang sukses dan ahli dalam telekomunikasi. Di sini saya akan menjelaskan penyusunan flowchart dari program kalkulator matriks sederhana yang saya buat. Dan hasil program ini akan memunculkan hasilnya bila melalui tahapan. Yang pertama, di sini ada gambar yang berbentuk oval, itu disebut sebagai terminator simbol yang berfungsi sebagai awalan atau akhiran dari flowchart. Lalu ada tanda panah, ini disebut sebagai flow direction simbol, ya lalu dihubungkan ke dalam preparation yang berfungsi untuk mempersiapkan penyimpanan yang akan digunakan sebagai tempat pengolahan dalam program yang di dalamnya terdapat perintah integer variabel. Setelah itu dihubungkan lagi ke dalam simbol input atau output, yang di sini sebagai output header yang akan menampilkan nama, NIM, kelas, nama program, dan penjelasan program. Kemudian akan diarahkan ke proses pemilihan ordo matriks. Nah, di sini ada terdapat pemilihan yaitu dengan simbol decision yang fungsinya untuk pemilihan proses berdasarkan kondisi yang ada. Di sini ada pemilihan yaitu matriks ordo untuk 2x2 dan ordo untuk 3x3. Dan di sini terjadi yang namanya perulangan. Misal kita di sini tidak memilih dari pemilihan ini, maka akan menghasilkan output yaitu maaf program yang Anda pilih salah. Tetapi jika kita melanjutkan dengan memilih salah satu pemilihan ini, maka akan diarahkan untuk menginput elemen matriks. Setelah menginput elemen matriks, maka akan menampilkan matriks. Setelah itu akan muncul ke yang namanya pemilihan struktur operasi dari matriks, yaitu ada penjumlahan, ada pengurangan, perkalian, determinan, dan transpos. Jika kita memilih salah satu struktur pemilihan, misal memilih penjumlahan, maka kita akan melakukan yaitu proses penjumlahan, lalu menampilkan hasil dan selesai. Setelah itu, jika kita memilih struktur pengurangan, akan melanjutkan ke proses pengurangan, lalu menampilkan hasil dan selesai. Lalu, jika kita memilih perkalian, maka kita akan melakukan proses perkalian, lalu akan menampilkan hasil dan selesai. Lalu misal kita memilih determinan, juga sama itu melakukan proses determinan, lalu akan menampilkan hasil, dan selesai. Lalu jika kita memilih transpose, maka akan melakukan proses transpose, lalu menampilkan hasil, dan selesai. Jika kita tidak memilih semua struktur pemilihan ini, dari yang kelima ini, yaitu penjumlahan, pengurangan, perkalian, determinan, dan transpose, maka akan menampilkan output, yaitu maaf, operasi yang Anda pilih tidak tersedia. Begitu saja penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.